Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Pada tahun 2021 ini, manga One Piece baru merilis satu chapter, yaitu chapter 1000. Chapter yang sangat keren sekali. Dan di akhir tahun kemarin, Eiichiro Oda memberikan pesan pada acara Jump Festa tahun 2020 yang mengatakan tentang suatu karakter yang bergerak secara perlahan, yaitu seorang laki-laki yang memiliki rambut berwarna merah. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang arti pesan tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pertanyaan Eiichiro Oda pada Jump Festa yang diadakan online tahun 2020 kemarin, salah satu isinya adalah Eiichiro Oda membocorkan sedikit tentang isi cerita One Piece yang akan rilis pada tahun 2021. Dan pada Jump Festa itu, Eiichiro Oda mengisyaratkan bahwa Akai Kami no Otoko atau lelaki yang memiliki rambut merah akan bergerak dengan secara perlahan. Ya, pada Jump Festa tersebut memang Eiichiro Oda tidak mengatakan Akagami atau rambut merah, namun Akai Kami no Otoko yang berarti lelaki yang memiliki rambut merah. Namun ya, apabila kita berbicara tentang lelaki yang memiliki rambut merah, pastilah pemikiran kita jatuh pada satu orang, yaitu Shanks si rambut merah. Ya, Eiichiro Oda mengisyaratkan bahwa Akagami no Shanks akan melakukan pergerakan di One Piece tahun 2021. Namun hanya itulah informasi yang kita dapatkan. Alasan Shanks masih belum mau bertemu dengan Luffy. Pada saat arc Marineford, kita semua tahu bahwa Shanks datang untuk menghentikan perang Marineford. Dan pada saat itu, ketika Lakiro menawarkan Shanks untuk menemui Luffy setelah tidak bertemu selama 10 tahun. Namun saat itu, Luffy sedang dalam keadaan syok dan histeris karena telah melihat kematian kakaknya di depan matanya. Shanks berkata dalam hatinya bahwa sebenarnya ia ingin bertemu dengan Monkey D. Luffy. Namun apabila ia bertemu sekarang, artinya Luffy tidak bisa menepati janjinya, yaitu janji ketika Shanks dan Luffy bertemu kembali, Luffy telah menjadi bajak laut yang hebat, bajak laut yang telah diakui oleh Shanks. Dengan adanya One Piece chapter 1000 ini yang berjudul Mugiwara no Luffy atau Luffy si topi jerami, dengan skala arc ini yang memaksa Luffy harus bertarung dengan melawan Yonko, maka kami pikir Luffy sudah bisa dibilang telah menjadi bajak laut yang hebat. Dan artinya sudah pantas pula untuk Luffy menepati janjinya kepada Shanks untuk bertemu dengannya. Alasan Marco menulis pesan kepada Luffy pada saat Nekomamushi pergi ke suatu pulau tempat kampung halaman Shirohige untuk mengajak Marco datang ke Wano Kuni. Marco pada saat itu mengatakan tidak bisa ke Wano Kuni karena ingin melindungi pulau peninggalan Shirohige. Dan Marco malah menitipkan pesan kepada Nekomamushi yang ditujukan untuk Luffy. Namun ternyata setelah kita mulai memasuki masa penyerangan pulau Onigashima, Marco akhirnya bisa datang ke Wano Kuni. Dan kita juga akhirnya bisa tahu apa isi pesan yang ingin disampaikan oleh Marco, yaitu isinya adalah Marco meminta maaf karena ia akan datang dengan terlambat ke Wano Kuni. Ya, kita semua tahu belum sempat pesan itu sampai ke Luffy, namun Marco sudah datang ke Wano Kuni. Jadi, apakah Eiichiro Oda melakukan hal yang sia-sia? Maksud kami, awalnya Marco berencana untuk datang ke Wano Kuni dalam keadaan terlambat dan berniat menitipkan pesan melalui Nekomamushi untuk diberikan kepada Monkey D. Luffy. Namun ternyata Marco bisa datang ke Wano Kuni bersama dengan Nekomamushi dan Izo. Yang artinya, apakah adegan pembicaraan Marco yang menitipkan pesan itu adalah hal yang sia-sia? Menurut kami, Eiichiro Oda sengaja membuat adegan-adegan seperti ini menjadi clue yang sepertinya telah terpecahkan dengan Marco yang telah datang di Wano Kuni. Namun kami pikir, maksud sebenarnya dari clue tersebut masih disimpan oleh Eiichiro Oda. Jadi, ada hal yang ingin dilakukan Marco sebelum ia pergi ke Wano Kuni. Dan melihat Marco yang mengetahui bahwa
Luffy di Wano Kuni akan berhadapan dengan Kaido setelah Luffy singgah ke Pulau Big Mom. Mungkin Marco telah memperkirakan akan terjadinya aliansi mantan bajak laut Rocks ini. Dan melihat Luffy akan menghadapi dua orang dari sisa bajak laut terkuat di zamannya, Marco mungkin berinisiatif untuk memberitahukan hal ini kepada Shanks dan meminta untuk Shanks datang ke Wano Kuni. Dan hal itulah yang membuat Marco ingin menyampaikan pesan kepada Luffy bahwa ia akan terlambat datang ke Wano Kuni. Mungkin banyak dari nakama yang merasa hal ini mustahil untuk terjadi. Namun, melihat mereka telah memiliki ikatan atau pertemuan sejak kecil, sejak pertarungan bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Dan sekarang juga Marco mengatakan bahwa ia telah bebas tidak terbebani oleh perintah bajak laut Shirohige. Jadi ada kemungkinan bahwa Marco melakukan pergerakan yang melibatkan Akagami no Shanks. Lagi pula, mereka berdua saat ini pernah berbicara tentang era baru, yaitu untuk Shanks. Ia berbicara tentang era baru ketika ia menceritakan kepada Shirohige kenapa ia kehilangan tangannya, yaitu Shanks kehilangan tangannya untuk mempertaruhkan demi era baru, yaitu Luffy. Dan untuk Marco, pada One Piece chapter 999, Marco berkata kepada King dan Queen bahwa yang sedang kalian lawan adalah era baru, yoi. Ya, Shanks dan Marco memang sepertinya secara sadar membicarakan tentang era baru ini. Hal ini sepertinya menunjukkan bahwa mereka kurang lebih telah mengetahui hal apa yang akan terjadi di kedepannya. Hal yang dibicarakan Shanks kepada Gorosei. Hal ini bisa dikatakan adalah salah satu misteri terbesar dalam cerita One Piece, yaitu untuk membicarakan suatu hal apakah Shanks sampai datang ke tempat para Gorosei. Para Gorosei adalah orang yang paling memiliki wewenang dalam dunia One Piece. Posisi mereka bahkan berada di atas posisi Fleet Admiral Angkatan Laut. Jadi, dengan posisi tersebut, sudah seharusnya mereka memiliki sumber informasi yang sangat luas. Namun, ada satu negara yang informasinya sulit untuk didapatkan. Ya, negara itu adalah negara Wano Kuni. Karena Wano Kuni merupakan negara yang tertutup. Bahkan, Angkatan Laut pun tidak mengetahui hal banyak tentang Wano Kuni. Kemudian, pada saat Shanks datang kepada Gorosei, Shanks hanya berkata bahwa ada yang ingin aku bicarakan mengenai suatu bajak laut. Dan mungkinkah bajak laut yang Shanks maksud ini adalah bajak laut yang ada di Wano Kuni? Karena para Gorosei tidak memiliki sumber informasi tentang negeri Wano Kuni. Shanks berniat untuk memberitahukan Gorosei tentang gejolak bajak laut yang akan terjadi dikarenakan bajak laut Kozuki Oden, yaitu peperangan dahsyat yang akan terjadi di Wano Kuni. Dan entah di sini Shanks hanya meminta Gorosei untuk mendengarkan ocehannya saja, atau Shanks meminta Gorosei untuk melakukan sesuatu, seperti meminta Gorosei untuk bersiap-siap atas kekacauan yang akan terjadi akibat bergejolaknya perang Wano Kuni, atau Shanks memperingati kepada Gorosei untuk tidak ikut campur atas kekacauan yang akan terjadi di Wano Kuni, karena Shanks sendirilah yang akan pergi ke sana. Memang tidak ada habisnya jika kita memikirkan tentang tindakan Shanks ini. Namun di sini kami ingin menyampaikan bahwa ada kemungkinan jika Shanks datang ke para Gorosei untuk membicarakan tentang bajak laut Kozuki Oden. Belum pernah berkontak dengan Big Mom. Dalam rekam jejak Akagami no Shanks, kita mengetahui bahwa Shanks pernah bertarung melawan Teach atau Kurohige, pernah juga berhadapan dengan Shirohige, dan pada perang Marineford, Shanks juga dikabarkan telah melakukan perselisihan kecil dengan Kaido. Jadi, bisa dikatakan bahwa Shanks ini telah melakukan kontak dengan semua Yonko yang menjabat kecuali satu orang, yaitu Big Mom. Entah dengan tujuan apa, namun rasanya kami sebagai fans One Piece ingin melihat Shanks berhadapan dengan Big Mom. Entah itu hanya untuk bertegur sapa atau untuk melakukan pertarungan. Shanks adalah kuncen dunia One Piece. Poin terakhir ini hanyalah poin tambahan, yaitu gerak-gerik yang dilakukan Shanks seperti mengisyaratkan bahwa Shanks adalah penjaga dunia One Piece. Dari perjalanan hidup Akagami no Shanks, sering sekali Shanks melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.
Salah satu contohnya adalah Sans pernah mencoba menghentikan pergerakan Kurohige dengan cara menasihati Pak Tua Shirohige untuk mencegah anaknya Ace dalam pengejaran Kurohige. Yang benar saja, hal tersebut menjadikan Kurohige mendapat batu loncatan untuk bisa mendapatkan kru-kru terkuatnya dari penjara Impel Down level 6. Kemudian, Sans juga pernah menghentikan Kaido ketika Kaido berniat datang ke perang Marineford untuk mengambil kepala Shirohige. Pada pencegahan kali ini, Sans berhasil mencegah Kaido untuk datang ke Marineford, dan Sans juga berhasil menghentikan perang Marineford itu sendiri. Entah apa yang akan terjadi jika Sans gagal dalam menghentikan Kaido. Mungkin kekacauan yang lebih dahsyat akan terjadi. Jadi bisa dikatakan, Sans sepertinya memiliki hobi untuk menghentikan sesuatu. Atau bisa sebut Sans adalah petugas pencegahan kekacauan dunia One Piece. Haha. Kemudian menurut kami, sama halnya dengan perang Wano Kuni ini. Entah di suatu titik apa, Sans sangat berkemungkinan untuk datang ke Wano Kuni untuk menyelesaikan atau menengahi perang yang sedang terjadi. Berbicara sampai di sini, kami menjadi kepikiran. Artinya, Sans di sini seperti mengetahui tentang hal-hal yang ada di masa depan. Apakah hal ini sama seperti Kosuke Oden? Ia mengetahui tentang kejadian 20 tahun yang akan datang dari kematian Oden Kozuki. Lagi pula, ketika Roger sampai ke Pulau Laftel, Roger mengatakan bahwa ia terlalu cepat. Yang seperti mengisyaratkan bahwa nanti di waktu yang akan datang, di waktu yang tepat akan terjadi suatu hal. Ya, itu kalau kita bicarakan akan sangat jauh sekali pembahasannya. Jika nakama memiliki ide tentang hal ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, itulah beberapa alasan yang memungkinkan Sans untuk datang ke Wano Kuni. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan sekarang, kami sedang mengadakan promo Goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis di layar kaca nakama. Untuk desain lainnya bisa nakama tanyakan di WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang order akan langsung kami proses. Jadi, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Sehingga kami diskus OP dan terima kasih banyak.